Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita kembali lagi bersama untuk merenungkan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Bahkan terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Kristus Yesus. Inilah doa kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-8, ayat ke-1b sampai ayatnya yang ke-8. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup anak-anak Tuhan atau para pengikut Kristus di zaman gereja mula-mula sangatlah tidak mudah, melainkan penuh dengan perjuangan. Karena percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus dihadapkan pada berbagai macam bahaya, aniaya, ancaman, bahkan sesuatu yang harus mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun demikian, tidak ada dari mereka yang menjadi takut, putus asa, mundur, apalagi sampai menyangkal Kristus Yesus. Kalau kita sudah melihat bersama di pasal yang sebelumnya, konteks sebelumnya, pada waktu itu Stefanus baru saja dirajam batu karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di ayat ke-58a pasal yang ke-7, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan setelah itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat yang ada di Yerusalem di pasal yang ke-8 ayat 1b yang sudah kita baca barusan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hal ini tidak menyurutkan semangat Filipus untuk tetap melayani Tuhan. Dia pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Kristus, di mana Kristus adalah pusat berita dari segala pekabaran Injil yang dia sampaikan, bahwa Kristus adalah tujuan utama kedatangannya di kota Samaria. Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan adalah teman dekat orang Kristen. Bukan nanti pada masa akan mendatang atau saat ini dimulai penderitaan, melainkan sudah sejak lama, sejak jemaat mula-mula, tepatnya sejak kekristenan lahir. Penderitaan yang paling berat pertama kali dialami oleh Stefanus. Dia mati dilempari oleh batu. Dan pada waktu itu bertambah banyaknya orang Kristen, menimbulkan juga keresahan dan ketakutan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka pun menyiksa semua pengikut Kristus. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai penjuru negeri, semuanya dianiaya, semuanya disiksa. Banyak yang mati dibunuh karena mempertahankan imannya. Namun, semakin dihambat, kekristenan semakin merambat, Bapak Ibu. Semakin ditekan, kekristenan semakin berkembang.
Orang percaya ketika itu pantang menyerah. Mereka tetap memberitakan Injil, meski mereka dianiaya, meski mereka diancam, maupun juga dibunuh. Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan di dalam Kristus yang dimaksud di sini bukanlah seperti kejadian beberapa waktu lalu yang kita dengar menggegerkan masyarakat Indonesia, di mana kita dengar bersama ada seorang teroris mendatangi kantor polisi, lalu dengan berencana untuk meledakkan dirinya, ataupun di beberapa waktu lalu sang teroris rela meledakkan dirinya di depan gereja yang mengakibatkan kematian banyak orang. Dan menurut pandangan ataupun doktrin dia sendiri, itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang disenangi oleh Tuhan. Itu adalah mati syahid yang merupakan kesenangan bagi Tuhannya. Tapi kita, orang percaya, orang Kristen, penderitaan di dalam Kristus bukanlah penderitaan yang demikian. Melainkan kita mau untuk mempertahankan iman percaya kita di tengah-tengah tantangan zaman ini. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah penganiayaan, bahkan kita memiliki iman yang berkobar-kobar untuk mau memberitakan Injil. Karena kita tahu bersama bahwa Kristus Yesus adalah Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih, di sini rasul-rasul dan para murid Tuhan Yesus mengalami suatu penganiayaan yang hebat. Bukan karena ajaran yang sesat dengan cara merugikan orang lain, melainkan penderitaan karena memberitakan Injil atau kabar keselamatan itu sendiri. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang begitu hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kita bisa melihat di ayat yang pertama, ayat 1b. Mengapa orang Kristen menderita, Bapak Ibu? Karena orang Kristen berada di dunia. Keinginan dunia itu berbeda dengan keinginan Kristus. Keinginan dunia adalah kesenangan yang sesaat, yang bersifat instan, bersifat sementara, dan tidak kekal, Bapak Ibu. Sifatnya sementara, sebentar ada, sebentar hilang, ya kan? Sebentar juga musnah, seiring dengan berakhirnya hidup dalam kefanaan atau dunia ini. Sebab keinginan dunia adalah keinginan daging. Sedangkan orang Kristen, kita berasal dari Kristus yang membawa terang dan juga kabar baik. Ataupun Injil itu sendiri untuk menerangi dunia yang gelap. Agar dunia yang gelap ini bisa bercahaya. Dan orang-orang di dunia ini dapat memperoleh hidup yang kekal. Namun, dunia tidak menerimanya. Dunia menolak dan menganiaya para pembawa terang keselamatan itu. Yang bersifat permanen, mutlak, dan kontemporer, bukan temporer, seperti hal-hal yang bersifat duniawi, Bapak Ibu. Jadi, sangat berbeda kejadian pada zaman dahulu dengan kejadian zaman sekarang. Untuk saat ini, terlebih khusus di daerah Indonesia, ketika kita memberitakan Injil, bukanlah suatu hal yang menantang sampai perlu pengorbanan nyawa, perlu pengorbanan fisik yang sampai membuat kita mungkin sangat-sangat dirugikan. Tidak seperti pada masa gereja mula-mula, Bapak Ibu. Tetapi mungkin semangat yang dialami gereja mula-mula sama dengan semangat yang kita alami sekarang tidak seperti yang dahulu. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita lihat bagaimana ketika awal kita mula-mula mengenal Kristus, kita mau memberitakan Injil, kita tetap lakukan pada saat ini. Walaupun Bapak Ibu, yang menjadi hal yang menyedihkan bagi kita orang percaya, di zaman sekarang acap kali kita temukan banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Kristen ataupun percaya kepada Kristus. Dia rela menjual imannya, bukan memberitakan Injil, melainkan justru malah menjual imannya. Mungkin ketika ada seorang pemuda dihampiri oleh pasangannya walaupun berbeda keyakinan, hanya karena dia merasa, aduh, sampai saat ini aku belum punya pasangan. Akhirnya semua hal dia halalkan. Walaupun berbeda iman, dia rela menjual imannya, menggantikan imannya hanya karena seorang pasangan. Atau karena jabatan, membutuhkan suatu tahta, posisi yang baik, dia rela menjual imannya. Atau karena harta dunia yang bersifat sementara, dia rela menjual imannya. Sedangkan pada saat masa gereja mula-mula, orang begitu gencar, orang begitu semangat,
dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, marilah kita bangkitkan semangat iman kita untuk memberitakan kabar baik itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, dalam memberitakan firman Tuhan, bukanlah menjadi tugas seorang pendeta, bukanlah hanya menjadi tugas seorang majelis, melainkan kita semua jemaat Tuhan, kita semua orang yang percaya, kita kabarkan kabar keselamatan itu, supaya semua orang bisa mengenal bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan orang Kristen adalah suatu kebahagiaan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab semakin kita menderita, kita semakin dikasihi Kristus. Kita semakin dilindungi, kita semakin dijaga dan diberkatinya secara heran dan luar biasa. Saya yakin dan percaya, walaupun berkat Tuhan, kita tidak bisa batasi hanya sekedar jasmani, finansial, uang, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ketika kita masih bisa beribadah, berdoa, memuji Tuhan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah membatasi ketika kita diberkati Tuhan, kita banyak uang, kita punya posisi di tempat kita bekerja bagus, kita punya pasangan yang terbaik, kita punya kekayaan yang melimpah. Bukan. Tetapi ketika kita intim, ketika kita merasa orang yang paling dekat mau bersekutu dengan Tuhan, disitulah berkat yang kekal sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Yang penting kita semua tetap mau setia melayani Tuhan. Jangan sampai kita pertaruhkan iman percaya kita hanya karena hal duniawi, hanya karena hal yang sementara itu sendiri, melainkan kita kejar hal-hal sorgawi, hal-hal yang kekal, yaitu mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama memandang penderitaan itu bukan menjadi sesuatu beban, sesuatu hal yang menyulitkan kita, melainkan melalui penderitaan kita semakin dekat dengan Tuhan, karena kita mau mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan bersama dengan Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetap semangat kita para jemaat Tuhan, jemaat GKPA Penjernihan. Teruslah sampaikan kabar keselamatan, supaya semakin banyak orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini firman Tuhan yang menguatkan kami, supaya kami setiap orang percaya mau terus memberitakan Injil. Kami tidak takut dan kami juga mau mempertahankan iman kami. Apapun tantangannya, apapun tawarannya, apapun halangan yang datang dalam hidup kami, demi untuk mempertaruhkan iman kami. Berikan kami kekuatan, Roh Kudus Tuhan terus mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi pengikut Kristus Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, biar kami boleh melakukannya, bukan hanya sekedar mendengarkan dan membacanya. Berkati semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan, kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan kekuatan, dan juga jalan keluar dalam setiap segala permasalahan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.